Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan lewat kebenarannya. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar jalannya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Injil Matius pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Kristus datang ke dunia untuk membebaskan mereka yang tertindas dan memberikan pengharapan bagi mereka yang hidup di dalam keadaan tak berdaya. Kekasih Kristus, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan oleh karena ketidakadilan dan persoalan. Sebagai akibat, banyak orang yang hidup di dalam keputusasaan, sebab mereka tidak mampu melepaskan diri dari beban kehidupan tersebut. Bagi orang-orang yang di dalam keadaan tanpa pengharapan, itulah Kristus telah datang ke dunia. Kristus yang maha mulia telah merendahkan dirinya untuk menolong manusia di dalam penderitaan mereka, sehingga di dalam Kristus manusia memperoleh pengharapan yang baru bagi hidup mereka. Kekasih Kristus, tujuan yang mulia dari kedatangan Kristus ke dalam dunia tersebut dicatat di dalam Injil Matius pasal 12. Dengan mengutip nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, penulis Injil Matius menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi seorang hamba dan rela berkorban dengan tidak berbantah ketika ia disiksa sampai mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu ia membebaskan mereka yang tertindas, menegakkan kembali bulu yang patah terkulai, serta menyalakan kembali sumbu yang pudar.
Melalui Yesus, Allah telah mengulurkan kasih-Nya kepada manusia, membebaskan mereka yang tertindas dan memulihkan orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Kekasih Kristus, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia mau datang hadir di muka bumi ini untuk membebaskan kita semua umat-Nya. Tuhan datang untuk setiap orang. Bagi mereka yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan memperoleh kemenangan. Mereka akan memperoleh kebebasan, kemerdekaan yang sungguh. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita boleh melihat tujuan daripada kedatangan Yesus di muka bumi ini. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kehadiran Yesus di muka bumi untuk menjadi pergantian bagi kami, bagi kita semua. Yesus mati untuk menebus dosa dan setiap kejahatan dosa kita. Yesus sebagai bagian untuk ditukar supaya kita boleh memperoleh kemenangan, kebebasan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kita menghargai pengorbanan yang Yesus telah berikan kepada saudara dan saya. Biarlah Natal ini membawa pengertian yang dalam. Natal yang indah ini jangan kita rayakan hanya sebagai sebuah rutinitas, sebagai pesta pora, tetapi kita belajar untuk mengerti tujuan daripada Natal, di mana telah memberikan kemenangan, memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada setiap kita. Kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di muka bumi dengan tujuan Yesus Kristus harus mati untuk membayar lunas setiap dosa kita di atas kayu salib, dan kebangkitannya memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Leni Patandean, ada anak Kristiano Alexander, ada Ibu Pendeta Yemi Faith, ya, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami mendapat pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena dengan belas kasihan-Mu Engkau bersedia menegakkan hidup yang berputus asa dan menggantikannya dengan masa depan yang penuh pengharapan. Sungguh orang yang mempercayakan dirinya kepadamu tidak akan pulang dengan tangan yang hampa dan dengan hati yang kecewa. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa kasih-Mu sungguh besar dan tidak terbatas. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami mampu mengisi hari-hari ini bukan sebagai hari yang sia-sia, tetapi hari yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Untuk itu tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, dan sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu. Oleh pertolongan-Mu kami akan dapat mengisi hari-hari ini dengan kehidupan yang berkenan kepadamu. Bersama dengan diri-Mu kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar demi hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami, kami berserah kepadamu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba terus bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan membawa kami terus semakin mengerti, semakin paham, dan jadikan kami, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang taat dan setia. Bukan kami mendengar saja, tapi kami mendengarkan dan melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau
Dan biarlah Tuhan, anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak berhenti pada diri kami, tetapi dapat kami terus berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Hamba berdoa memberkati hamba-hambamu yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, berkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan, tolong lindungi mereka siang dan malam. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh bersyukur selalu kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan terus bagi seluruh umat di jalan Selayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba percaya kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas seluruh umat Tuhan yang ada di jalan Selayu, Sanggeng. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ada di jalan Selayu, Sanggeng. Pakai hidup mereka untuk sungguh menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya Tuhan, hamba berdoa spesial pada sore hari ini, memberkati Bapak Pendeta Bram Samori bersama istri dan anak-anak serta pelayanannya. Biarlah Tuhan memakai hambamu ini sungguh menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Biar teladan ada dari hidupnya untuk memuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, berkati Bapak Bram Samori dan keluarga. Demikian juga hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Ibu Pendeta Yemi Fait. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan campur tangan terus, pakai Ibu Pendeta Yemi untuk terus menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dari pelayanan Ibu Yemi, sehingga orang-orang dilayani boleh dekat dengan Engkau, boleh datang kepada Engkau, boleh berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Philip Samori, Tuhan, selaku pimpinan yayasan daripada Rumah Eden. Ya Tuhan, terus berkarya di dalam kehidupan hambamu ini Tuhan, di dalam pelayanan yang mereka lakukan secara spesial, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkannya. Tuhan, biarlah apa yang telah Engkau berikan kepercayaan kepada hambamu Bapak Pendeta Philip Samori dan semua staf-staf mereka, rekan-rekan mereka, Tuhan terus berkarya. Dan Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Biar Tuhan mereka boleh hidup menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati istrinya, berkati anak cucunya ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah di dalam yayasan Rumah Eden ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga mau berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam dari GKKD. Allah baik, Tuhan memberkati beliau, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati jemaat yang dipimpin. Biarlah kasih Tuhan turun terus di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga lewat semuanya ini dia boleh terus bersyukur dan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan yang sediakan segala kebutuhan, bahkan apa yang tidak dipikirkan, Tuhan Engkau sediakan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan turun atas pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk hamba-Mu Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba telah mohon kasih-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan terus nyata di dalam kesehatannya. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada hamba-Mu Bapak Bram Tanamal, dan bilur-bilur menyembuhkan dia. Berkati makan minum obat yang dikonsumsi, dan Tuhan berikan semangat yang menyala-nyala
untuk tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan, lindungi putrinya Ibu Vera bersama cucunya Samuel dalam perjalanan. Tuhan juga memberkati biar boleh tiba dengan baik dan selamat di dalam rumah keluarga mereka semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk cucu kekasih Elgire, cucu daripada Ibu Rida Tarudatu. Hamba mohon kasih Tuhan terus menjamahnya, kasih Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan pertumbuhan yang kuat, yang luar biasa untuk anak ini. Berikan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas seluruh kehidupannya. Berkati orang tuanya, dan Tuhan memberkati juga Ibu Rida dalam pelayanannya. Diberkati supaya pelayanannya menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Terima kasih ya Allah yang baik bagi kami semua. Dan saat ini hamba juga mau berdoa untuk Ibu Julianata yang berada di Jayapura. Tuhan terus juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini, sehingga Ibu Julianata boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang yang di sekitarnya, bahkan teristimewa untuk anak cucunya. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah-limpah untuk mereka semuanya. Spesial bagi anak cucu hamba-Mu, Pak Agung dan Ibu Siska, serta kedua anaknya, Jason dan Yudea. Tuhan memberkati juga pekerjaan pelayanan, dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil hanya karena kasih-Mu turun atas mereka. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur untuk waktu sore hari ini. Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa terus untuk COVID-19. Tuhan, jamah seluruh hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan medis, dokter-dokter yang melayani. Tuhan, campur tangan, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan segenap hati, sehingga apa yang dilakukan itu boleh berhasil dengan baik. Biarlah perlindungan-Mu juga turun spesial bagi setiap pribadi mereka, rumah tangga dan keluarga mereka. Bapa, terima kasih. Hamba juga teringat untuk hamba-Mu Ibu Dr. Feni dan keluarga. Tuhan memberkati Ibu Dr. Feni dan keluarga di dalam pekerjaan-pekerjaannya yang Tuhan percayakan, di dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga apa yang dilakukan itu berhasil dan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan. Tuhan memberkati orang tuanya, Tuhan memberkati anak cucunya, dan biarlah Tuhan hidup mereka terus menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Ibu Melan Makalo yang hadir sore hari ini. Tuhan terus memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak kekasihnya Rafa, biar mereka terus bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat sore hari ini. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore. Ingat, kehadiran Yesus di muka bumi ini untuk menebus saudara dan saya, untuk memberikan kebebasan bagi kita yang tertekan, sehingga setiap kita memperoleh pengharapan yang pasti. Tuhan juga memberkati Pak Haris di dalam hidup pribadi dan rumah tangga. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, tetap andalkan Yesus, tetap semangat. Salam MDC.